Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil analisis buku tentang restorasi Pancasila, mendamaikan politik identitas dan modernitas. Yang beranggotakan saya sendiri, Lady Jaziroh dengan NPM 219, dan bersama rekan-rekan saya yang pertama yaitu Ria Septika Anggraini dengan NPM 160, yang kedua yaitu Revi Widiantoro dengan NPM 162, Siska Amelia Fernanda dengan NPM 164, Firly Oktavernia dengan NPM 166, Dinia Rahmadani dengan NPM 173, Istifara Miftahul Hasanah dengan NPM 183, Nadira Hani Afifah dengan NPM 190, dan Maulana Muhammad Fajri dengan NPM 220. Identitas buku dengan judul buku Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Penulisnya FISIP Universitas Indonesia, tahun terbit 2006, dengan penerbit Brigten Prince, lembaga Brigten Institute, dengan jumlah halaman 448 halaman. Nomor edisi buku 979964318. Latar belakang, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam perubahan sosial politik Indonesia modern. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi telah membentuk arah kebijakan dan tatanan sosial politik Indonesia sejak kemerdekaan. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta mendorong inklusi sosial bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian, Pancasila telah membawa perubahan sosial politik yang signifikan dalam membangun Indonesia modern yang pluralis dan berdaulat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi buku. Buku yang berjudul Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas adalah buku yang mencakup tentang Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia, dan pengaruhnya terhadap politik identitas dan modernitas. Buku ini mencakup berbagai aspek dari Pancasila, mulai dari sejarah, pengembangan, dan pengaruh terhadap politik dan kehidupan bermasyarakat. Buku ini juga mengulas tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah negara. Buku ini juga mencakup pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar konstitusi dan hukum tertinggi negara, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik. Selain itu, buku ini juga menyajikan pandangan tentang Pancasila sebagai dasar moralitas, etika, dan keadilan, serta pengaruhnya terhadap politik dan kehidupan bermasyarakat. Buku ini juga menampilkan pandangan tentang Pancasila sebagai dasar pemikiran dan pendidikan, karakter serta pengaruhnya terhadap politik, identitas, dan modernitas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai identitas buku. Pancasila sebagai dasar etis dan praktis dianggap sebagai penjamin kesatuan etis dan kesatuan ontologis Indonesia. Dia berfungsi sebagai diskursus terbuka dan reflektif dan digunakan sebagai wahana atau instrumen untuk menjamin keselamatan suatu kesatuan ontologis, yaitu bangsa Indonesia secara utuh dan tak terbagi-bagi. Pancasila dianggap sebagai penjamin keutuhan bangsa yang beraneka agama, beraneka adat istiadat, dan beraneka suku. Dengan menerima Pancasila, kita harus menerima keadaan pluralisme secara politik,
Pancasila merupakan seek of unity karena ia terdiri di tengah-tengah landscape antropologis dan sosiologis yang berbeda-beda dan beragam. Indonesia adalah hasil dari perbedaan yang menciptakan kesepakatan antara berbagai kelompok, golongan, agama, ras, dan etnis. Indonesia adalah buah dari solidaritas dan kehendak kebangsaan atau nasionalitas berinteraksi dengan demokrasi dan kebebasan untuk mengukuhkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab 2 yang isinya Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebutuhan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan filosofis, ideologi, dan konstitusional bagi negara Indonesia. Pancasila dan problem keadilan sosial ekonomi di Indonesia sudah lebih dari 6 dekade. Pancasila dan problem keadilan sosial di Indonesia, pencapaian sarana pembangunan yang berkeadilan akan menemui kendala dan sulit untuk diwujudkan apabila sejak awal pemerintah tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa isu utama yang dihadapi antara lain, yang pertama, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Masih terdapat kesenjangan yang lebar antara kelompok masyarakat berpendapat tinggi dan rendah. Angka kemiskinan masih cukup tinggi. Yang kedua, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, diskriminasi dan marginalisasi kelompok rentan. Masih ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, perempuan menyandang disabilitas, dan kelompok lainnya. Yang keempat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan praktik. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah serius yang menghambat perwujudan keadilan sosial. Yang kelima, ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan perdesaan. Subbab 3 yaitu dokumen tersebut membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, konsep negara, demokrasi, Pancasila, dan tantangan mencapai demokrasi sejati. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi oleh pidato Bung Karno, Soepomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Konsep negara mencerminkan kompromi antara pluralisme, politik, dan budaya, serta sekularisme. Demokrasi Pancasila menekankan hak-hak sipil, namun hak-hak tersebut masih dilanggar. Sentralitas bangsa penting dalam demokrasi menurut Roger M. Pandaibesi tentang yang dihadapi Indonesia antara lain korupsi, penambangan di hutan lindung, serta pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Peran Pancasila dalam perubahan sosial menyoroti perlunya menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah pengaruh ideologi global. Pembahasan subbab 4. Pada bab tersebut menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang tidak hanya berhubungan dengan hukum dan kewarganegaraan, tetapi juga dengan hak asasi manusia. Pancasila menjadi dasar konsistensi bagi sistem hukum Indonesia yang mengacu pada hukum positif yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki tujuan untuk membuat perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip HAM, yang kemudian akan menjadi dasar konsistensi bagi sistem hukum Indonesia. Pancasila, globalisasi, serta HAM juga saling terkait dan saling mendukung. Dengan memahami korelasi ketiganya, kita dapat membentuk rakyat Indonesia yang adil, makmur, menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, dan mampu menghadapi tantangan global dengan bijak. Kesimpulan, pada bab tersebut menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang tidak hanya berhubungan dengan hukum dan kewarganegaraan, tetapi juga dengan hak asasi manusia
Pancasila menjadi dasar konsistensi bagi sistem hukum Indonesia yang mengacu pada hukum positif yang berkaitan dengan HAM. Implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila memiliki tujuan untuk membuat perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip HAM yang kemudian akan menjadi dasar konsistensi bagi sistem hukum Indonesia. Pancasila, globalisasi, serta HAM juga saling terkait dan saling mendukung. Menggunakan memahami korelasi ketiganya, kita dapat membentuk rakyat Indonesia yang adil, makmur, menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, dan mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan bijak. Baik, selanjutnya yaitu komentar. Menurut penulis buku ini, merupakan sebuah analis mendalam tentang peran penting restorasi Pancasila dalam menghadapi kompleksitas politik identitas dan modernitas di Indonesia. Penulis dengan cermat menyoroti sejarah, nilai-nilai, dan relevansi Pancasila dalam konteks kontemporer, serta mengeksplorasi bagaimana pengembalian ke Pancasila dapat membawa harmoni dalam keragaman identitas sosial dan kemajuan dalam era modern. Dengan pendekatan yang kritis dan holistik, penulis memaparkan berbagai argumen dan studi kasus yang mendukung pentingnya Pancasila sebagai fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang aspek-aspek politik, sosial, dan budaya, tetapi juga menawarkan pandangan yang optimis tentang masa depan Indonesia yang inklusif dan progresif. Dengan bahasa yang jelas dan tulisan yang meyakinkan, buku ini sangat cocok untuk pembaca yang tertarik dalam politik, filsafat, dan studi tentang identitas nasional. Ini adalah bacaan yang penting bagi siapapun yang ingin memahami dinamika kompleks dari politik, identitas, dan modernitas, serta peran Pancasila dalam menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penyampaian materi, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.